Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yakni tentang telinga manusia. Sebelum itu, saya jelaskan dulu mengenai apa itu telinga. Jadi, telinga merupakan salah satu indera dari manusia yang berfungsi untuk mendengar dan menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian fungsi utama dari telinga adalah untuk menerima rangsangan berupa gelombang bunyi. Kemudian untuk bagian telinga itu secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama ada telinga luar, kemudian telinga tengah, dan juga telinga bagian dalam. Untuk telinga yang bagian luar, ada beberapa bagian juga. Yang pertama ada daun telinga. Jadi daun telinga ini merupakan bagian terluar dari telinga kita, yang mana ini adalah bagian yang dapat kita pegang secara langsung, yang berfungsi untuk mengumpulkan dan juga mengarahkan suara ke saluran telinga. Jadi bagian yang seperti rongga ini dinamakan dengan saluran telinga yang berfungsi untuk mengalirkan suara ke gendang telinga. Selanjutnya, dari gendang telinga ini, suara tersebut akan bergetar. Kemudian untuk bagian telinga yang di tengah, itu ada yang namanya gendang telinga. Gendang telinga ini merupakan terusan gitu ya, atau bagian yang dapat meneruskan getaran ke tulang pendengaran. Jadi gendang telinga atau yang bisa juga kita sebut dengan membran timpani ini itu akan meneruskan getaran suara dari luar ke tulang pendengaran yang lebih dalam. Di mana tulang pendengaran itu ada 3 macam. Yang pertama ada tulang martil atau maleus yang letaknya ada di sini di dekat gendang telinga. Jadi tulang martil atau maleus ini berfungsi untuk menerima getaran suara dari membran timpani atau dari gendang telinga. Kemudian untuk tulang yang kedua adalah tulang landasan atau disebut dengan incus yang berfungsi untuk menghubungkan antara tulang martil dan tulang sanggurdi. Jadi dia letaknya ada di tengah-tengah sini. Kemudian untuk tulang yang ketiga yakni tulang sanggurdi atau bisa juga disebut dengan stapes. Jadi tulang sanggurdi ini berfungsi untuk meneruskan getaran menuju ke koklea atau rumah siput yang ini. Kemudian untuk telinga yang bagian dalam ada beberapa bagian juga. Yang pertama ada 3 saluran setengah lingkaran. Jadi saluran setengah lingkaran ini bisa juga disebut dengan kanalis semisirkularis, yang dimana fungsinya untuk menjaga keseimbangan dan juga orientasi tubuh. Saluran setengah lingkaran ini ada 3 macam, yakni ada yang horizontal, kemudian ada yang anterior, dan juga ada yang posterior. Untuk bagian yang selanjutnya ada yang bernama koklea. Jadi koklea atau yang disebut dengan rumah siput ini berfungsi untuk mengubah getaran suara menjadi impuls saraf dan diteruskan ke saraf pendengaran. Jadi kenapa koklea ini disebut dengan rumah siput? Ya karena bentuknya memang menyerupai seperti rumah siput, seperti itu. Kemudian untuk bagian yang selanjutnya ada saraf pendengaran. Jadi saraf pendengaran ini yang bagiannya terletak di dekat koklea ya, itu berfungsi untuk meneruskan impuls saraf atau impuls getaran tadi menuju ke otak. Selanjutnya ada bagian terakhir yang disebut dengan saluran Eustachius atau bisa juga disebut dengan tuba Eustachius. Jadi saluran Eustachius ini merupakan saluran yang menghubungkan antara tulang tengah
ke tenggorokan atau yang disebut juga dengan nasofaring. Yang mana fungsi dari tuba Eustachius ini adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara antara tekanan udara yang di telinga tengah dengan tekanan udara di luar. Kemudian juga fungsi lainnya dapat membantu gendang telinga agar tetap bisa bergetar dengan normal. Kemudian di sini ada cara kerja dari telinga. Yang pertama-tama suara yang kita dengar itu awalnya masuk melalui telinga ya, melalui saluran telinga begitu, kemudian akan masuk ke gendang telinga, kemudian getaran dari gendang telinga ini akan menghasilkan impuls saraf yang kemudian akan diteruskan oleh ujung syaraf ini menuju ke otak. Kemudian ada gangguan pada telinga. Contohnya seperti infeksi telinga. Jadi telinga itu juga dapat terkena infeksi yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Kemudian yang kedua, pada telinga itu juga dapat terjadi yang namanya gangguan pendengaran akibat paparan suara yang terlalu keras. Jadi ketika kita mendengarkan musik atau video menggunakan headset, earphone maupun headphone dengan volume yang terlalu keras, itu dapat berpotensi menyebabkan kerusakan saraf sehingga akan mengakibatkan gangguan pendengaran pada telinga kita. Kemudian yang ketiga ada tinnitus, yaitu suara yang berdenging yang berasal dari dalam telinga. Baik, itu tadi beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi telinga. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.